kalau kita buat apa? Iya sih. Buat apaan dulu itu? Dunia doang ya. Kalau kagak, ya besok kalau mati apa yang mau dibawa? Emang itu bisa dibawa? الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Di tengah hiruk pikuk dunia, mari ambil jeda sejenak, menebar kebaikan lewat berbagi. Sebab dari hati yang tenang, lahir kepedulian yang tulus. Setiap kebaikan kecil yang dibagi bisa mengubah hari seseorang. Saya habis kabur dari rumah, saya haus, saya boleh minta air. Apa aja ibu? Hah? Boleh teh aja deh. Bro, kamu mau teh tawar ya? Teh hangat tawar? Makasih, saya boleh duduk sini kan? Makasih ya ibu. Makasih ya bu. Gak usah, tawar aja. Makasih ya bu. Saya habis berantem bu sama ibu saya, jadi saya kabur. Saya bingung mau kemana lagi. Ibu saya harus ngapain ya bu? Saya takut ibu, ini juga saya lagi gak enak badan. Takut diomelin, saya udah 3 hari pulang. Marah-marahnya orang tua, anak nggak bakalan kita gimana. Apalagi kalau kita salah. Kalau kita salah ya kita terima lah. Kalau kita nggak salah ya udah. Kalau yang ngomong kita Ya kemarin tuh pas libur sama ibu saya lagi gak enak badan. Terus salahnya gara-garanya apa itu? ibu saya nyuruh-nyuruh, terus saya badan saya gak enak gitu, terus saya nolak, terus ya saya ribut lah. Mungkin saya juga yang keras juga ngomongnya kali, sakit hati. Terus ya. Enggak diusir, saya yang kabur. Kalau dicariin mah dicariin, tapi saya bingung. Kasihan loh ibunya masih kuat. Iya. Orang tua mah marah-marahnya orang tua mah nggak pernah gimana. Orang tua mau cari uang gawe, nanti enggak. Nanti mah sayang, kadang kita namanya terlalu capek, jadinya ngomongan kita gitu. Tapi dari hati tuh sama itu. Gitu ya bu. Iya. Aku juga gitu kalau ngomong kalau udah capek. Kita bayar lagi. Sama orang tua gitu. Mama aku suka. Tadi bu, saya nggak jahat ya bu. Ya kagak lah, mana ada orang kayak jahat. Ini kayaknya juga saya mau balik lagi, tapi ya saya ragu aja mau balik atau enggak. Kalian gimana tinggalnya? Teman-teman bu, daerah mana itu Republik Pak. Enggak, sama orang tua semuanya sama. Sama, semuanya sama. Kita kan beda masalahnya doang. Ya saya sebenarnya juga kayak gitu, takut juga ibu, takut diapa-apain, takut ini saya jalan kan dari rumah ibu saya, ya kayak orang bingung aja kan. Ya, kadang kalau kita suka itu kalau bukan orang aja, kalau marah itu harus jangan marah lagi.
Anak ibu. Oh. Umur berapa, Bu? Makasih ya Bu ya. Hati-hati. Pulang ya. Iya. Tadi emang kaburnya gara-gara kenapa? Berantem doang. Emaknya katanya Ah. lagi capek, dia lagi sakit. Emaknya nyuruh baik, dia kesel jadinya. Dia berantem. Kata aku, ya emang itu kan orang tua kan kalau marah sebenarnya hati saya. Iya. Kalau kita kalau misalnya dia marah-marah itu kan katanya masalahnya gak terlalu gede. Bilang dan kenapa? Tapi ibu sebagai orang tua gimana, Bu? Kan punya anak juga. Maksudnya kalau misal anak kabur gitu, Yang pasti anak kamu juga. ibu sebagai orang tua nanggepinnya gimana gitu? Maksudnya marahin kah? Takutnya kan tadi kayaknya dia bilang udah marahin. Kalau aku mah aku nggak marahin. Jangan sampai aku udah kesal ya. Aku juga sama, karena kita manusia ya suka marah-marah gitu. Iya. Kita marahin dia, itu kalau misalnya udah marahin, misalnya setengah jam udah paling lama. Aku bilang aku yang pertama ke dia, maafin mama ya tadi udah marah-marah. Gitu. Aku nggak pernah marahin terus aku lupain, aku berhari-hari aku nggak kayak gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Pokoknya kalau aku sama siapapun orang, aku udah marah-marah yang orang sama. Kita nggak tahu kita matinya kapan. Iya. Nah, kalau Lalu- misalnya kita masih ngedendam itu, masih orang itu nggak maafin kita, bahaya. Yang ngeri. Iya. Aku harus dendam, aku harus itu. Kita masih ngunek aja. Oh, gue dimarahin sama si brother Romi. Tapi yang udah tinggal, udah gitu doang. Maksudnya nggak tenang waktu di situ. Iya, ntar malah kita nggak tenang. Iya, kita nggak tenang. Udah nggak ada masih ada juga ngomongin. Jadi udah ngomongin. Makanya aku iniin, aku masuk gitu. Aku kalau kesalahan sama siapa, berantem sama siapa, pasti minta maaf. Kalau aku salah, maaf bener aku minta maaf. Ujung-ujungnya aku. Tapi tadi ibu kenapa mau ngasih, Bu? Kenapa aku mau ngasih dia? Ah, Aku tuh gini ya mas, mikirnya ya elah cuma sekedar minuman gitu ya. Itu tuh ngalir ke tubuh dia. Dia itu, apalagi dia sampai ngomong dia dari apa tuh, habis berantem gitu. Elah timbang minum, kasih itu juga jadi pahala mas. tapi capek nggak, Bu, kerja kayak begini? Kalau dibilang capek lah. Coba aku mikirnya gini mas, aku tuh bahagia banget kerja ini. Beruntung banget. Kenapa? Maksudnya kan kadang ada aja orang yang gengsi gitu-gitu segala macam. Aku beruntung kerja ini nih, aku tuh kerja ini nih setiap hari. Aku nggak kerja sekolah, jangan sekolah pagi. Aku paginya nganter dia sekolah, siangnya dia pergi sekolah, aku ngaji. Aku cuma ngaji-ngaji anak di rumah, di Koteri, ngajiin. Terus setiap hari setiap hari itu ngaji tuh, pokoknya udah. Terus setelah aku pulang ngaji, aku ke sekolah. Nah, beresin dagangan deh, terus sekalian belanja, jemput sekolah kalau belanja, ngambil dagangan, pokoknya makan deh gitu. Udah tidur, istirahat sebentar, udah dagang lagi. Tapi kan aku beruntung mas kayak gitu. Aku kerja bisa, aku dapat duit, aku ngaji bisa, sholat pun aku nggak ganggu waktu. Ini kayak gini kalau ini terus sekarang makanya kalau nggak sholat, aku jadi nggak ganggu jam sholat aku. Terus anak aku keurus, semuanya dapat semua. Ya Allah. Bahagia banget aku pokoknya. Kayak orang tuh bilang, nggak orang bilang sih, maksudnya orang pasti mikir ya lo kerjanya juga cuma tukang kali ini. Tapi aku di situ bahagia banget mas. Meskipun kerjaan kayak gini, ini semuanya aku dapetin. Enggak kan orang banyak ya pengen sholat gitu ya, cuma karena kerjaan kan. Iya benar. Iya, kalau dia lagi kerja dia nggak bisa ninggalin kerjaannya. Dia maksudnya dibilang lo lagi kerja lo pakai sholat terus kayak gitu kan. Iya. Pas ini pokoknya terpakom itulah sama kerjaan dia deh gitu. Kalau aku ya soalnya aku udah sholat pulang aku belum makan aku tinggal berangkat. Coba kalau aku kerja belum anak aku. Kalau kerja itu butuh waktu kayak perginya dulu, nah terus anak berjam-jam ditinggalin kan. Kalau ini kan anak aku tinggalin dari asar. Ntar maghrib, ntar aku pulang jam 12 malam sama mama aku kan. Ya. Dia kan tidur, cuman main HP mungkin nonton TV gitu belajar sebentar terus tidur. Coba kalau misalnya aku kerja, kayak bisa kerja 7 jam, pagi aku pergi, anak aku tinggalin,
Iya. Aku kasihan jagainnya kelamaan. Iya. Kalau gini kita gini cuma dari sore doang kan. Sampai sering banget ya, kayak security, kayak orang-orang sini, kayak bukan yang ngejailin sih, maksudnya kayak komplain, kayak jalanan ini jadi aku udah takut banget. Ya Allah mau kerja apa lagi kalau kagak boleh jualan di sini. Aku udah senang banget ini kayak gini, aku udah nyaman banget, masih udah dapet semuanya ini. Hebat ibu masih bener-bener taat banget sama ibadah. Kadang kan ada orang yang kerja malah gara-gara kerjanya ibadahnya terganggu. Iya, baik. Aku alhamdulillah sih dari dulu nggak sombong, maaf banget. Nggak sombong. Aku dari dulu alhamdulillah dari lulus sekolah dapat kerjaan juga yang sama ibadah itu bisa gitu. Alhamdulillah. Maksudnya meskipun sebentar-sebentar kita bisa tinggalin gitu. Bisa aku ada waktu lah. Jadi aku tetap itu. Normal lah kalau ibadah kan penting mah. Nah, kalau kita misalnya mikirin kerjaan baik, ibadahnya kagak lah, kita buat apa? Iya sih. Buat apaan itu itu? Buat dunia doang ya. Ibadahnya kagak, ya besok kalau mati apa yang mau dibawa? Emang itu bisa dibawa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada pahala. Nggak ada bekal. Kita kan sholat, kita miskin ya. Kita jaga halnya. Kita amalnya terus gini, nah kita nggak bisa kayak banyak ya, kita jadi sholat. Nanti yang paling utama itu sholat dulu. Kalau nggak bisa kita kayak orang-orang sedekah yang banyak gini. Minimal buat diri kita dulu sholat lah. Iya. Buat diri kita, buat pegangan kita sendiri gitu. Benar sih. Minimal kan itu dulu, baru kita ngejalanin yang lain. Kalau sholat kita udah bener juga pasti rezeki mah ngikut. Iya, insya Allah. Insya Allah ya, emang nggak kayak makan cabe. Iya, Sekarang, kan nanti di akhirat. iya nanti di akhirat tuh aku nggak sih akan ngejauhin orang tua aku gara-gara karena beda pendapat. Aku juga nangis, aku sedih, maksudnya aku sebel sama dia. Dia itu istilahnya duit kerja kalau aku pikiran aku lebih ke ibadah. Maksudnya kita gak usah lah kerja yang kayak pemangkan dulu mending yang pengen ibadah gitu kan. Aku sedih nggak sama orang tua aku yang kayak sampai yang kayak gitu. Tapi ya sekarang alhamdulillah sih udah nggak kerja, gimana ya, maksudnya dengan aku yang menjauh jadi juga kayak oh kan aku kayak sekarang lagi berubah ya juga. Alhamdulillah. Udah ketemu anakku, ya udah baik aja kan. Maksudnya prosesnya sampai yang kayak gitu, sampai pokoknya buat ibadah itu benar dari hati, nggak bisa kita Iya. iya nggak bisa kita ngatur-ngatur orang buat ibadah ini. Iya, susah, heeh. Meskipun Harus, orang tua kita sendiri. harus dari hati itu. Mau biar kita bilang kayak gimana pun. Kalau nggak orang tua itu darahnya dari Iya. kan harusnya kita ini orang beda gitu. Dia nggak bisa kita ajak ayo mama sholat ini nggak bisa. Jadi kalau lu bisa sholat aja sendiri. Dia kan tetap pengen dia, tetap kerjaan dia, kerja aja. Mama aku tuh kerjanya itu nyari rombongan, Oh, rombongan gitu, nyari rombongan doang. Boleh kayak gitu. Tapi kalau waktu sholat ya sholat, ya mah enggak. Ini aku udah kasih tahu. insya Allah ibu rezekinya lancar lah. Ini aku Iya. gimana lancar? Ya lancar mah ya memang lancar ya. Iya. Cuma kita kan kadang mau banyak, itu kan tergantung kita ngaturnya mas. Iya. Ada orang tuh gini, dikasih rezeki banyak, kepengenannya juga banyak. Nah, Iya. terus dia udah pengennya banyak, terus gayanya tuh. Iya, hedon. Iya, malah nambah. Malah nambah, nah, itu yang paling bahaya. Aku yang penting gak nyusahin mama aku, orang tua aku, keluarga aku itu. Aku gak nyusahin dia pada dah. Udah aku aja, emang udah hidup aku kayak gini gitu. Maksudnya, aku gak ada suami ya, aku sendirian. Aku gak bisa mau sendiri. Jadi udah aku gak mau, biar emang udah takdir aku kayak gini gitu kan, di jalannya begini. Ya udah, yang penting aku gak ngerepotin dia pada, gak nyampe makan anak aku kekurangan, anak aku jajan kekurangan, aku minta-minta sama dia pada gitu. Meskipun mungkin kita saudara ya, misalnya harusnya dia masih bertanggung jawab lah atas aku ya karena aku kayak gini. Tapi aku gak mau, udah aku biarin begini juga. Ya Allah, ngerti dia. Ngerasa gak berguna kalau kita jadi manusia kayak gitu.
Ibu udah berjuang lah sejauh ini. Berat lah, udah sendirian segala macem. Berat nggak berat sih. Tapi kalau dijalanin enggak mas. Oh iya. Cuma pemikiran orang doang kayak mas karena nggak tahu. Jadi Saya baru pertama kali loh kayak ngeliat orang kayak gitu, kok bahagia banget gitu. Ibunya ibadahnya taat. kalau aku seneng banget kalau dijalanin. Aku pernah mas kerja di pabrik. Aku kerja di situ mas 3 tahun waktu itu. Nah, aku nggak bahagia mas sebahagia ini. Oh iya, padahal di pabrik itu. Pabrik gaji gede UMR, tenaga terjemputnya, transport, makan semuanya ada. Tapi aku masih bahagia ini. Menurut aku tuh saat itu kita sholat nggak bisa sholat Uber kalau bisa kita istirahat sholat 2 menit nggak boleh ya. Oh parah banget. Iya, sama sekarang ngomongnya juga mulutnya. Bisa sholat bener-bener jam istirahat kita belum antri makan. Itu ribuan kan dari Iya, heeh. Pulang kan. Nah, terus aku mikir tuh, makanya nggak mau begini. Itu aku di situ sampai 3 tahun. Udah aku nikah, aku punya anak, aku diem di rumah. Pas itu aku bisa suami aku gitu dah, pokoknya kita beda pendapat lagi. Aku pengennya dia sholat, dia nggak mau sholat. Aku udah berusaha buat ngajarin, buat kayak udahlah dia nggak mau sholat, udah nggak apa-apa, aja sholat sendiri. Tapi nggak tahu emang Allah tuh kayak pada sombong aja, maaf ya mau sombong. Kayak Allah tuh kayak, ini mah mungkin bukan beda jalur gitu jadi kali ya, jadi dipisahin. Iya mungkin. Allah mau yang terbaik bu. Iya, mau yang terbaik gitu kali ya. Biar ibu nggak takutnya kalau itu nggak ibadah, jadi nggak ibadah. Iya, malah jadi aku nggak ibadah. Aku takutnya mungkin aku ikutin dia gitu. Udah, akhirnya aku ada jalan yang pisah gitu aja. Kan padahal kalau kita pisah aja semua kan kendali ada di cowok. Iya. Kalau seandainya cowok itu mau perjuangin kita, pasti semarah-marahnya cewek, pasti cewek bakalan balik lagi. Tapi suami aku itu berarti bilang aku sampai waktu aku pun aku tanya bu, saya masih pengen mau sama suami aku itu, aku masih pengen juga. Suami aku pertama aku udah ngomong apa? Sekarang gini aja nak, kalau emang anak udah gak kuat sama anak itu, pulangin aja nak. Itu tuh aku udah aku bilang, kata aku cerita ke orang tua, emaknya aja udah gak ada ini, udah gak ada kayak pertahanan aku gitu kan, dari keluarga dia. Gak ada nih yang kayak ini selalu aku yang mengejar dia. Aku mengejar dia pun bukan karena aku punya harga diri apa gimana yang bilang aku pikirnya aku gak bisa karena aku punya anak. Iya mikir anak pasti bu. Iya, aku mikir anak, aku gak bisa. Tapi emang Allah berkehendaknya lain. Itu dia gak mau, gak tau aku juga gak tau kenapa itu dia udah benci banget sama aku sama aku itu. Biar aku jalan, alhamdulillah ini udah 3 tahun aja. Alhamdulillah. Jadi juga diusir-usir mulu gini-gini, pokoknya apa aja dah. Banyak dramanya ya. Banyak banget, tapi sekarang udah. Alhamdulillah. Karena aku kan buat jualan di situ, jualan kayak gitu doang, gak gampang jualan di situ. Iyalah pasti banyak yang tanya-tanya segala macam ya. Udah ibu aku mau sholat dulu deh. Ya. Mau izin. Ya maghrib. Bayar ibu berapa ibu? 3.000. Ibu. Enggak, 3.000 doang. Udah nggak apa-apa ibu tadi udah ngasih itu. Enggak, 3.000 doang. Nggak apa-apa ini Gocap-gocapan gitu nggak? buat ibu Bi. Karena ibu baik banget tadi ngasihnya. Udah nyeritain segala macam tuh kayak wah aku tersentuh banget hatinya ibu mau ngasih gitu kan. Gak banyak tau bu ada orang kayak begini mau kayak begini. Aku jadi malu nih. Apa sih aku memang curhat orangnya, aku siapa cuma di sini. Iya aku justru karena ibu curhat ini aku jadi terbuka gitu. Oh ternyata ada orang yang bahagia dan karena ini dan ibadahnya bener-bener rajin banget tuh. Masih nyempetin ibu bener-bener aku terharu tau demi. Sumpah bu, aku kayak kasih itu baru gitu, insight baru. Kayak ibunya masya Allah, kayak di tengah-tengah orang tuh kayak gengsi segala macem. Ibunya taat ibadah segala macem, bahagia dengan ini semua. Wah, aku gak pernah dengar perkataan orang lain tuh kayak gini gitu. Bahagia banget ya ini. Ya sudah gitu, karena bahagia. Udah apa-apa buat ibu? Banyak kan? Nggak apa-apa udah. Ini anggap berkah dari Allah. Makasih ya. Ibu juga makasih banyak dan juga lainnya. Salim.
Makasih. Ini kebanyakan. Apa udah? Kalau 3.000 doang. Oh kenapa? Ibu kok tadi udah ngasih itu juga. Udah ya, mantap. Saya mau sholat. Kasih aja ya. Iya. Maafin ya. Ya.